Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia. Saat ini saya sedang mengikuti Latsar Kemendikbudristek Kemenhub 2024, Gelombang 2, Angkatan 11, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu isu yang sedang hangat di negara kita. Mari kita lihat. Nah, apa saja isu hangat yang terkini di negara kita, terutama terkait dengan generasi muda? Ada beberapa isu hangat seperti ditampilkan dalam slide. Yang pertama ada isu kesehatan mental yang sangat erat kaitannya dengan generasi Z. Lalu yang kedua terkait dengan hate speech, terkait dengan sosial media. Lalu ada kekerasan seksual yang saat ini banyak sekali cerita-cerita viral. Lalu ada kesetaraan gender, lalu ada kesenjangan, tidak habis-habisnya yaitu masalah pengangguran, lalu ada dampak teknologi yang semakin masif. Nah, ada lagi yang isu yang sangat hangat tentunya dan semakin merebak di negara kita, yaitu adalah isu LGBT. Oleh karena itu, mari kita bahas terkait dengan LGBT, teman-teman. Pertama, kita akan bahas apa sih LGBT itu. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Secara definisi, LGBT adalah perilaku manusia yang dipandang melawan kodrat dan ketentuan yang diberikan saat lahir dari Sang Pencipta. LGBT juga identik dengan sebutan kaum pelangi. Nah, LGBT ini banyak menuai pro dan kontra di masyarakat, sehingga menjadi isu yang sangat hangat. Mengapa demikian? Karena LGBT erat kaitannya dengan norma dan keadilan, dan juga terkait dengan hak asasi manusia. Nah, lebih lanjut teman-teman, kita bahas apa sih faktor penyebab dari LGBT. Nah, di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama ada keluarga, lingkungan, lalu genetik. Nah, terkait dengan keluarga, itu biasanya pendidikan dasar yang diberikan keluarga atau pola asuhnya mungkin tidak maksimal sehingga mendorong penyimpangan. Lalu yang kedua ada lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap seseorang untuk menjadi bagian dari komunitas LGBT gitu ya. Jadi hati-hati untuk memilih lingkungan maupun pergaulan. Lalu yang ketiga adalah genetik. Berdasarkan hasil penelitian, dikatakan LGBT memiliki sifat yang bisa menurun dari anggota keluarga sebelumnya. Diteliti lebih lanjut, untuk faktor genetik ini hanya berlaku pada transgender gitu. Sebab untuk gay dan lesbian secara kesehatan dan fisik mereka adalah normal gitu. Namun yang bermasalah adalah pada kejiwaan mereka. Nah, selanjutnya kita akan bahas LGBT dari perspektif agama. Pandangan Islam terhadap kaum LGBT adalah perbuatan yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mayoritas dari cendekiawan Islam sepakat bahwa perilaku LGBT termasuk homoseksual adalah dianggap haram. Nah, umat Islam bisa menerima LGBT itu dengan harapan untuk menyembuhkan mereka agar bertaubat. Nah, menurut Hermawan, Islam tidak menyudutkan kaum LGBT sebagai suatu kaum yang layak untuk dihina. Tapi Islam juga memberikan toleransi terhadap kaum LGBT. Nah, toleransi di sini bukan terkait dengan aktivitas seksual sesama jenis yang mereka lakukan, namun terkait dengan boleh melaksanakan sholat ataupun memberikan sedekah, lalu juga menunaikan dan mendapatkan zakat. Nah, kaitan LGBT dengan nilai bela negara dan juga Pancasila. LGBT sendiri erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Nah, di Indonesia itu sangat menjunjung tinggi HAM karena sesuai dengan sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, karena inilah kaum LGBT menuntut adanya keadilan. Nah, sehingga negara Indonesia menjadi dilema terkait dengan tuntutan kaum LGBT tersebut. Padahal secara aspek agama, budaya, dan ideologi bangsa Indonesia,
perbuatan LGBT ini adalah suatu hal yang bertentangan. Lalu Indonesia lebih mengarah kepada budaya timur yang tidak mengakui adanya LGBT. Nah, di Indonesia gerakan LGBT ini sudah menjamur dan banyak dari kaum tersebut yang menuntut pengakuan dan eksistensinya. Bagaimana peran seorang dosen dalam menyikapi isu LGBT? Berdasarkan survei terbaru dari SMRC, pada tahun 2022 menguatkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia melakukan penolakan terhadap LGBT. Nah, sesuai dengan peran dosen, dapat ikut andil atas isu LGBT yang semakin merebak melalui tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, dosen dalam kesehariannya tentu berinteraksi kepada generasi muda, yaitu mahasiswa. Nah, salah satu caranya, dosen dapat berperan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila guna mencegah LGBT. Nah, sebenarnya nilai-nilai dalam Pancasila itu wajib diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seseorang akan berperilaku sesuai dengan norma dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia. Nah, bagaimana cara mengatasi isu LGBT yang semakin merebak? Nah, sebagai seorang dosen, tentu kita akan berperan sesuai dengan profesi kita. Ada beberapa ide. Yang pertama yaitu dosen harus dituntut untuk lebih mengenal mahasiswa secara personal. Jadi akan ada pendekatan secara personal kepada mahasiswa. Lalu dalam proses pengajaran, selipkan dan tanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan yang mampu diterima dengan mudah oleh para mahasiswa. Lalu kemudian dosen dapat menjadi figur teladan sebagai upaya menanamkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Lalu dosen juga dapat melakukan diskusi dan penyuluhan terkait dampak dan bahaya LGBT. Nah, tidak hanya dilakukan secara offline, tapi bisa di dalam forum online atau melalui tulisan-tulisan di sebuah media online.